Baik rekan muda dimanapun berada, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam My Salva Podcast dalam episode terbaru dan topik yang baru pula. My Salva Podcast adalah produksi dari tim multimedia Korps 4 Surabaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu fenomena yang mungkin saja Anda setuju, kalian setuju, mungkin juga kalian tidak setuju. Tidak menjadi masalah. Fenomena itu ialah mengapa kegiatan paduan suara atau vokal group semakin jarang ada di daerah perkotaan, khususnya di kalangan anak muda. Apakah anak-anak muda kita sudah tidak tertarik lagi pada kegiatan paduan suara atau vokal group ini? Kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Untuk mendalami fenomena ini, telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang kami yakin sangat berkompeten dalam membahas, mendalami, dan menyoroti fenomena ini. Kedua narasumber kami telah mempunyai banyak pengalaman dalam dunia paduan suara dan vokal group. Narasumber yang pertama adalah Ibu Suwanda Salim, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Agustinus Sahu Silawane. Ibu Suwanda Salim adalah prajurit dari Korps 2 Surabaya, dan Bapak Agustinus atau yang biasa kami panggil sebagai Bapak Saki adalah prajurit dari Korps 4 Surabaya. Baik, kita pertama akan berbincang-bincang dengan Ibu Suwanda. Bu Suwanda, apa kabar? Baik, salam jumpa lagi. Salam jumpa juga Bu Suwanda. Bu, terima kasih sudah bersedia hadir di dalam podcast kami pada kesempatan kali ini. Mungkin kita mulai dengan Bu Suwanda mungkin bisa memperkenalkan diri, kegiatan Ibu selama ini apa di Korps, dan bagaimana ceritanya sampai awal mulanya sampai Ibu terlibat dalam kegiatan paduan suara ini, bahkan kemudian menjadi pemimpin paduan suara. Silakan Bu Suwanda. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Suwanda Indrawati. Mungkin lebih sering juga orang sebut Suwanda Salim, atau bahkan mereka panggil di Korps itu Kak Elsya ataupun Ibu Elsya, iya. Seperti itu. Untuk pada mulanya saya boleh mengenal ya, maksudnya mengenal paduan suara itu sejak saya duduk di bangku sekolah menengah atas awal ya, mungkin SMP, bisa kira-kira umur berapa ya, usia 15 tahun ya, saya sudah 15 tahun ya Bu ya. Saya sudah mulai ada di paduan suara. Walaupun itu mungkin awalnya adalah dipaksa seperti itu. Oh, maksudnya dipaksa siapa nih Bu? Kebetulan itu paman saya ya, itu adalah pelatih dari Korps 2 Surabaya. Mungkin lebih dikenal dengan Om Yap. Nah, itu adalah yang mendorong saya ya, untuk mengajak saya menjadi anggota paduan suara. Karena saat itu saya pikir kalau lihat enggak langsung diajak saya mau enggak ya. Saya masih menolak karena saya pikir bahwa yang menjadi anggota paduan suara itu adalah orang yang tua-tua. Sedangkan saat itu saya masih SMP ya, masih remaja ya Bu ya. Gitu. Akhirnya dengan tetap telaten ini Om Yap boleh mengajak saya, dan akhirnya saya sangat enjoy ya, menikmati sebagai anggota paduan suara itu begitu. Apa waktu itu ada juga remaja-remaja lain yang ikut dalam kelompok paduan suara pada waktu itu? Ada beberapa ya. Beberapa mungkin mereka juga seperti saya ya, awalnya mungkin dipaksa-paksa ya, jadi seperti itulah. Jadi saya melihat Om ini begitu telaten, sabar dalam melatih paduan suara ini tuh. Selain itu saya juga berkecimpung di ini ya, paduan suara sekolah. Paduan suara sampai sekolah. Saya di mahasiswa juga sejak ikut. Sekolah SMP itu? Waktu itu SMA, sudah SMA. Sudah SMA. Iya, itu. Karena kita saat itu selalu diberikan kesempatan untuk menampilkan paduan suara sekolah di kantor gubernuran begitu. Iya, seperti itu. Itu tahun berapa ya kira-kira, Bu? Tahun 80.
tahun 80-an 80-an. gitu, iya. Sudah cukup lama ya Bu ya? Cukup lama, Mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu ini Ibu sudah berkecimpung di paduan suara. boleh dibilang seperti itu. Lalu bagaimana ceritanya Ibu kemudian menjadi pemimpin paduan suara? Oh iya, jadi saat itu setelah Om meninggal ya, beliau meninggal, sempat di Korps 2 itu vakum, tidak ada paduan suara. Nah, di situ kita diam-diam aja ya, termasuk saya ya. Kemudian ada satu yang namanya Pak Effendi itu mendirikan sebuah paduan suara khusus orang-orang muda. Mereka banyak dari anggota Gerakan Bawasulu, tapi itu tidak berjalan lama sehingga mereka akhirnya hilang. Nah, di dalam saat itu ada seorang ibu ya, almarhumah Ibu Vicky Linda itu yang ngomong sama saya begini, ayo kita bikin untuk anggota atau kumpulan paduan suara yang sudah lama ndak ada ini, ayo kamu aja yang pimpin. Saya pikir waktu itu, waduh, apa saya bisa, apa saya sanggup ya, karena saya merasa bahwa kriteria seorang pelatih paduan suara itu sangat tinggi ya. Dia bilang enggak apa-apa, katanya bilang gitu. Masa kalah sama orang anak muda itu, dia bilang gitu. Sama ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga mendorong saya untuk seperti itu. Ya akhirnya saya boleh memberanikan diri untuk menjadi pelatih untuk mereka. Nah dari situlah saya dari tahun ke tahun saya boleh melatih mereka, walaupun banyak sekali hal-hal yang saya alami ya. Mulai tahun berapa itu kira-kira Ibu mulai melatih itu? Menjadi pelatih? Tahun berapa ya itu ya? Sekarang kurang lebih ya 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu mungkin ya seperti itu. Sudah cukup lama ya Bu ya? Iya. Boleh cerita Bu suka dukanya apa saja ketika menjadi pelatih paduan suara ini? Banyak ya. Sukanya ya, sukanya kita kalau sudah bisa menyanyikan lagu dengan baik, dengan benar, itu yang menjadi satu kesenangan ya, kesukaan saya ya. Sebagai pelatih ya? Iya, tetapi kan tidak langsung jadi, tidak langsung jadi saat kita boleh belajar untuk menyanyikan pujian itu. Karena harus diulang-ulang setiap minggu ya, karena waktu itu kita ambil waktu latihan tuh hari Senin malam. Oh hari Senin. Iya. Itu seminggu sekali Bu ya? Seminggu sekali. Nah disitulah sukanya saya bisa di dalam melatih paduan suara atau sebagai pelatih. Terus kita ada satu tersendiri ya, rasa kekeluargaan sendiri kalau kita bisa ketemu di situ, kita bisa ngobrol saat kita istirahat seperti itu. Kalau duka ya ada juga sih dukanya ya. Karena saya saat itu bekerja, tetapi pada saat saya boleh melatih hari Senin itu, saya tidak pernah pulang ya. Maksudnya tidak pulang langsung karena jarak antara rumah sama korps itu kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 18 kilo ya. Oh. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari kantor langsung ke korps langsung ke korps ya. Mampir sebentar jemput sama teman, ada satu teman gitu. Nah itu saya tunggu karena saya kalau sudah pulang pasti nggak bisa balik lagi jauh-jauh kan. Betul. Nah disitulah. Nah saat dukanya kalau saya sudah datang terus yang anggota itu sedikit yang datang karena berhalangan, mungkin hujan atau apa. Ya sudah akhirnya ya disitulah. Tapi saya puji Tuhan ya, tetap ya, walaupun tetap setia ya Bu ya. Ya kira-kira seperti pelatih. Itu. Ya. Seperti itulah Pak. Apakah ada kesulitan juga dalam melatih teknik bernyanyi yang benar kepada anggota paduan suara ini? Ada sih, karena kita awal sebelum melatih pujian atau lagu itu harus ada pemanasan dulu. Pemanasan dalam artian ini ya teknik pernapasan, terus kemudian untuk ini melemaskan otot-otot mulut, pembentukan vokal yang benar ya toh, a i u e o itu kan harus benar-benar tegas gitu. Itu yang ada semacam pemanasan dulu ya. Betul, iya.
seperti itu. Oke. Kalau Ibu lihat sekarang, bagaimana minat secara umum ya jemaat Gereja Bala Keselamatan di perkotaan, katakanlah di perkotaan di Jawa, terhadap paduan suara dan vokal group ini? Ya, sepertinya dalam tanda kutip ya, mereka kurang minat. Ini yang saya tahu itu khususnya anak-anak muda kan ini ya. Betul. Nah, itu mereka untuk baca notasi ya, not angka tadi itu mereka kesulitan. Karena mereka memang pernah terlontar seperti itu, saya ajak, ayo ikut paduan suara, bilang gitu. Oh tante, saya enggak bisa baca not. Saya bilang, enggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Nanti kalau justru enggak bisa tadi, kita bisa ajarin untuk bagaimana belajar untuk baca not not seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu ya, mereka itu kok kurang minat ya toh. Terus kalau paduan suara biasanya kan juga enggak ada musik atau apa. Itu. Oke. Apakah itu suatu kendala yang besar ya Bu ya bagi anak-anak muda untuk belajar not itu? Atau gimana? Enggak, salah satunya sih ya. Dan mereka juga lebih tertarik mungkin dengan hal-hal yang sekarang teknologi canggih ya. Mungkin mereka lebih suka bentuk satu kelompok band yang mungkin mereka merasa bahwa enggak perlu saya baca not, tapi saya langsung bisa. Ya, mungkin dari contoh-contoh lagu yang ditampilkan atau akan ditampilkan itu mereka bisa belajar dari situ. Jadi enggak perlu pakai not. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4 gitu, enggak perlu seperti itu. Jadi katakanlah kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini anak-anak muda lebih tertarik kepada bentuk band ya daripada paduan suara atau vokal group itu ya. Iya, sepertinya seperti itu. Nah, kalau kedepannya gimana Bu Suanda lihat? Apakah kedepannya juga dengan bantuan teknologi yang sekarang juga makin berkembang, apakah paduan suara atau vokal group akan kembali menarik minat banyak orang? Ya seharusnya kita mungkin lebih jeli ya untuk menangkap, walaupun teknologi sekarang canggih-canggih tadi itu kan. Nah, dari adanya aplikasi-aplikasi mungkin dari situ kita ya, saya dengar aja sih, sekarang itu bisa ada contoh suara alto bagaimana, tenor bagaimana. Nah, itu mungkin yang bisa kita terapkan ke mereka supaya mereka itu tidak terlalu kesulitan untuk membantu mereka untuk belajar membaca not ini ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Bu Suanda, tadi kan Ibu mengatakan bahwa minat anak-anak muda semakin menurun ya. Bagaimana ke depannya? Apakah Ibu ada saran atau kiat-kiat untuk kembali meningkatkan minat dari anak-anak muda ini? Oke. Sepertinya kalau kita boleh ngomong ya, bahwa teknologi sekarang kan sudah canggih juga ya. Nah, kita juga bisa menggunakan teknologi ini untuk menarik minat mereka melalui aplikasi ya. Mungkin saya kurang begitu paham ya, tetapi saya dengar ada ini loh contoh suara alto, suara tenor, suara bass yang mungkin bisa membantu mereka dan menarik minat mereka untuk mereka belajar not ya, supaya mereka juga bisa menjadi istilahnya menjadi satu kelompok paduan suara. Itu satu juga. Terus kemudian juga itu ada peran dari korps itu sendiri, ya toh. Bagaimana untuk mendorong mereka supaya mereka boleh tertarik di paduan suara. Dan terlebih utama juga adalah pelatih itu sendiri, ya. Bagaimana pelatih itu bisa membuat perhatian mereka supaya mereka juga boleh tertarik di dalam paduan suara itu. Ya mungkin tidak jemu-jemu ya untuk kita selalu tanya mereka, mengajak mereka, ayo. Walaupun mungkin banyak alasan-alasan yang mereka ajukan ya. Ya harus dengan sabar. Seperti itu. Karena saya tahu ya, saat kita boleh melayani Tuhan, ya, saat kita boleh melayani Tuhan, itu semua tidak sia-sia. Amin. Ya,
saat kita boleh membuka hati dengan sungguh. Apapun mungkin ada rintangan ataupun mungkin ada hambatan-hambatan, tapi terpenting adalah hati kita. Betul. Apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan? Kalau saat Betul. kita mau melayani Tuhan, hambatan atau rintangan atau apapun yang kita hadapi, pasti semuanya bisa. Itu aja. Jadi mungkin kepada orang-orang muda yang sekarang ini, tolong bisa mereka kalian ya bisa menyadari bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan ya toh, dan kita boleh bekerja untuk Tuhan melalui pelayanan paduan suara. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Begitu kira-kira Pak Jo. Amin, amin. Ya. Ya, terima kasih Bu Suwanda untuk masukannya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami, berbagi cerita maupun berbagi pandangan, berbagi pendapat, berbagi pengalaman. Terima kasih sekali, kiranya menjadi berkat bagi teman-teman kita yang mendengarkan dan juga bagi kami pengelola podcast ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, demikian tadi interview kami dengan Bu Suwanda Salim dari Korps 2 Surabaya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Berikut ini kita akan mendengarkan interview dengan Bapak Rudi Luhulima yang adalah seorang pelatih paduan suara dari Sulawesi Tengah. Beliau sangat berpengalaman dalam melatih paduan suara di instansi-instansi pemerintah maupun swasta, juga di gereja-gereja. Baru-baru ini Bapak Rudi Luhulima melatih paduan suara Stikes Woodwar Palu untuk tampil di dalam Bandung Choral Festival, di mana mereka meraih gelar juara dalam festival tersebut. Kita ikuti interview dengan beliau yang akan dipandu oleh rekan kita Santana. Baik, di sini dari apa yang sudah Bapak berikan kepada tim multimedia kami, Bapak Rudi adalah memiliki 90% aktivitas dan asal muasalnya adalah pelatih paduan suara gereja, begitu Pak ya. Di mana Pak Rudi sebagai pelatih paduan suara di Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST. Pak Rudi juga sudah banyak berkecimpung di dalam perihal paduan suara, di mana rata-rata paduan suaranya sudah diaransemen oleh Bapak sendiri ya, luar biasa. Sehubungan dengan tema kita pada saat ini tentang podcast Korps 4, temanya mengambil mengapa paduan suara sudah jarang ada di perkotaan. Nah, jadi mungkin ini lebih mengarah kepada gereja-gereja yang letaknya di kota-kota seperti ya vokal group dan paduan suara sudah jarang ya. Maka perkembangan hingga saat ini menurut Pak Rudi di daerah Palu salah satu kota yang masih banyak memiliki kelompok paduan suara dan vokal group, begitu Pak ya. Mungkin di kota Palu masih banyak. Masih. Ya. Bahkan hampir di setiap gereja, bahkan lorong ya, kalau di sana di Palu lorong, kalau di Jawa disebutnya gang ya, memiliki kelompok paduan suara. Sehingga masing-masing gereja tidak jarang ada kelompok paduan suara atau vokal group per lorongnya atau komunitas tertentu. Dalam hal ini fokus pertanyaan yang kami arahkan, mengapa di kota Palu masih termasuk kota begitu ya, masih daerah kota, masih banyak dijumpai kelompok-kelompok paduan suara. Nah saat ini kita akan masuk ke detail pertanyaannya. Baik, kami mohon untuk Bapak Rudi memperkenalkan diri dan sekaligus menjelaskan awal pertama kali menjadi pelatih paduan suara di GKST dan menceritakan mengapa Bapak sangat meminati paduan suara sehingga hasil kerja atau karya Bapak menghasilkan juara di tingkat nasional. Ya, silakan Pak. Makasih saudaraku dalam Tuhan. Selamat sore, shalom. Saya bernama Rudi Luhulima. Saya bergereja di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Immanuel Palu, Sulawesi Tengah. Sebenarnya dunia paduan suara itu ketika saya ada di Palu berawal dari sekitar tahun 98. Waktu itu saya baru datang dari Ambon. Saya 92 datang dari Ambon, kemudian ketika tahun 98 untuk pertama kalinya ada satu unit, satu kelompok di Gereja Toraja meminta saya untuk melatih. Sebenarnya talenta ini
berawal dari ketika saya masih jadi mahasiswa di Ambon. Kebetulan saya aktif di dunia seni, bahkan sampai terlibat dengan tim kesenian Maluku ke Belanda. Dari situ berawal semua. Jadi akhirnya sampai di Palu. Kebetulan juga saya menikah dengan istri yang memang orang paduan suara. Karena memang dari sebelum menikah, istri saya itu sudah pelatih paduan suara. Karena di gereja saya yang sekarang itu dari dulu, dari tahun 80-an, sudah ada paduan suara khusus pemuda yang dilatih sama istri saya. Dari situlah berawal. Dan memang sampai sekarang diminati. Ya, itu Pak. Makasih. Baik, puji Tuhan Pak ya. Jadi memang awal mulanya ketika sejak muda dulu Pak ya, Pak Rudi sudah memang berkecimpung di dunia suara begitu, lalu didorong lagi ketika di Palu, bahkan Tuhan izinkan bertemu dengan istri yang talentanya juga sama-sama di situ. Baik, terima kasih Pak. Lalu sekarang kita akan memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin mohon dijelaskan bagaimana Pak sebenarnya perkembangan paduan suara di Kota Palu sehingga saat ini masih banyak didapati kelompok-kelompok paduan suara, mengingat banyak gereja khususnya di Pulau Jawa cenderung membuat grup musik yang menggunakan alat instrumen kelistrikan seperti band, orkestra dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa Bapak bantu untuk jelaskan. Iya. Ya. Jadi gini Pak, di Palu itu perkembangan paduan suara dan vokal grupnya sangat-sangat pesat. Dan itu bertahan sampai sekarang. Bahkan di Palu itu khusus untuk paduan suara anak muda, di gereja saya itu dari tahun sekitar tahun 80-an sudah ada paduan suara anak muda khusus di gereja. Nah, kenapa sampai dia bertahan? Karena begini, setiap ada hari ulang tahun atau event-event ucapan syukur, biasanya gini, ada kegiatan kesenian yang dibuat, salah satunya itu lomba paduan suara atau vokal group, antar unit, biasanya gini, antar jemaat gitu. Nah, ada satu cara juga Pak, mungkin di daerah lain itu tidak ada. Kami di Palu itu biasanya kita lomba paduan suara itu antar gereja. Nah, di situ biasanya kita adakan lelang suara, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gereja yang mau punya niat untuk membangun, biasanya dia bikin lomba paduan suara. Dan setelah menyanyikan lagu itu, suara kita dilelang. Dan itu hasilnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Biasanya lumayan bisa mendapatkan dana untuk membantu panitia pembangunan. Itu kalau di Palu. Jadi kegiatan hari ulang tahun baik itu di tingkat sektor atau unit, antar jemaat itu selalu ada lomba dan itu rutin setiap saat. Nah, bahkan bukan di gereja saja Pak, di instansi pemerintah pun tiap tahun itu secara rutin. Mungkin karena COVID ya 2 tahun ini kami sudah tidak laksanakan. Tapi sebelum itu tiap tahun hari ulang tahun Korpri, hari ulang tahun PGRI selalu dilakukan lomba paduan suara. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung pengurus yang di gereja bagaimana dia bisa membuat kegiatan itu menjadi hidup. Itu menurut saya. Ya, baik Pak. Jadi memang banyak faktor begitu ya. Salah satunya juga masing-masing kedaerahan begitu ya. Seperti apa memiliki event-event dan masing-masing gereja itu mengikuti kegiatan tersebut. Tadi saya tertarik yang masalah perihal tentang lelang suara. Di korum kami, di gereja kami juga ada kalanya kalau ada kegiatan begitu Pak. Anak-anak muda itu akan melakukan lelang suara untuk mencari dana begitu. Betul juga Pak. Jadi bisa digunakan untuk melestarikan paduan suara juga vokal grup. Baik. Lalu Pak, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar grup paduan suara itu tetap eksis, bertahan, dan diminati generasi muda Pak, generasi penerus? Karena melihat situasi dan kondisi atau perkembangan saat ini, beberapa atau mungkin banyak grup paduan suara itu malah peminatnya itu orang tua Pak, senior-senior kita, orang-orang dewasa. Khususnya mungkin di daerah kami ya, di Jawa. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rudi. Ya, baik Pak. Justru kalau di Palu, Sulawesi Tengah terbalik, Pak. Paduan suara itu sekarang dinominasi oleh anak-anak muda sebenarnya, gitu. Nah, jadi memang sekarang sesuai perkembangan yang ada, banyak anak muda kalau di Palu ya. Saya enggak tahu kalau di Surabaya. Tapi kalau di Palu itu memang
dinominasi oleh anak muda. Karena apa? Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak lagu-lagu yang diterbitkan sekarang, yang ada sekarang itu kan misalnya begini Pak, dia tidak kayak di aransemen seperti tahun 80-an gitu. Kemudian bahkan ada lagu-lagu pop yang dinyanyikan oleh artis-artis yang misalnya artis-artis rohani Indonesia maupun luar, itu sudah diaransemen untuk menjadi satu aransemen buat anak muda gitu dan Pak. Jadi malah belakangan kalau saya mau amati di Palu Sulawesi Tengah, malah orang tua itu kalau dia nyanyi paling kurang mungkin kebetulan lagi kumpul saja untuk melayani hari Minggu di ibadah, iya dia nyanyi. Tapi kalau misalnya secara rutin itu lebih banyak ke anak muda kalau di Palu. Makasih Pak. Baik, jadi memang kalau di Palu ya, karakteristik di Palu Iya. malah justru saat ini anak-anak muda yang Anak muda, bangkit-bangkitnya ya, begitu Pak ya. Iya. Ya, Iya. jadi betul memang usaha-usaha kita memang terus melakukan usaha untuk anak muda tertarik, tapi kembali lagi ya kepada anak-anak mudanya itu, apakah dia memang hatinya ada di situ begitu ya, itu yang sekarang kita berusaha tanamkan. Maksud saya begini Pak, itu sebenarnya berpulang ke pengurus gereja yang ada. Pengurus gereja yang ada. Bagaimana dia bisa bikin program supaya bisa meningkatkan minat anak muda dalam paduan suara. Contohnya begini, menurut saya kita tidak perlu tunggu sampai dalam jumlah yang banyak gitu dan kita tidak perlu tunggu sampai jumlah yang banyak. Yang penting cukup personil untuk memenuhi semua kebutuhan unit suara, kita mulai. Jadi misalnya kalau misalnya di gereja itu anak muda, misalnya sopran kita dapat 3, altonya dapat 2, tenornya dapat 3, kemudian bassnya dapat 4, 10 sampai 15 orang pun itu sudah bisa jalan. Karena begini Pak, sekarang kan sesuai dengan perkembangan zaman, banyak cara kita bisa pakai untuk melatih anak muda. Lagian buku-buku nyanyian jemaat pun sekarang yang diterbitkan itu kebanyakan bukan cuma di aransemen 1 suara, sudah ada aransemen 4 suara lengkap dengan akord musik lagi malah. Itu menurut saya. Iya baik, jadi ini rupanya juga menjadi tanggung jawab semua orang termasuk pengurus gereja utamanya begitu Pak ya, untuk membangkitkan minat anak muda. Baik, lalu selanjutnya Pak, bagaimana agar supaya grup paduan suara bisa berdiri khususnya di gereja-gereja yang belum memiliki grup paduan suara, dan apakah sebagai anggota paduan suara wajib menguasai notasi angka maupun balok Pak? Iya. Jadi bagaimana caranya itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa tidak usah kita tunggu sampai jumlah banyak baru kita memulai. Tapi kalau misalnya kita dapat misalnya 10 sampai 15 orang, terus kita mulai dengan lagu-lagu yang mudah, nyanyian jemaat yang sudah diaransemen, terus kita tampil pelayanan, otomatis sudah mulai ada awal yang baik. Nah, kalau bicara menyangkut notasi, nah saya cuma pakai kalimat begini Pak. Alangkah baiknya iya gitu dan. Kenapa saya tidak pakai istilah harus? Tidak. Alangkah baiknya iya. Karena kembali ke kita, dengan siapa kita berhadapan. Syukur kalau pelatih yang dapat misalnya paduan suara yang sudah paten dan rutin latihan bertahun-tahun, otomatis dia akan bisa membaca notasi, baik notasi angka maupun balok. Tapi kalau misalnya, kadang-kadang kan begini Pak, paduan suara itu di gereja, ada juga gereja yang membentuk paduan suara karena ada event. Nah, kalau misalnya event itu dibuat 1 bulan ke depan, terus kemudian 1 bulan itu harus dikuasai 2 lagu, wajib 1 lagu wajib sama 1 lagu pilihan. Terus misalnya, kita harus akui dalam 1 paduan suara jemaat, tidak semua bisa menguasai notasi angka atau notasi balok. Jadi, otomatis segala cara kita pakai. Gitu. Jadi notasi itu harus Pak, harus memang demi mempermudah gitu dan. Tapi kalau misalnya kita dapat orang yang memang cuma niatnya yang mau melayani, tapi dia tidak bisa baca notasi, nah kita mau bikin apa? Tidak mungkin kan kita bilang nggak usah ikut gitu loh, nggak mungkin. Tapi bagaimana kita memberdayakan yang ada gitu dan. Itu menurut saya.
Baik, jadi betul Pak ya, memang sebaiknya bisa, tetapi kalau memang Iya, ada orang-orang yang hatinya dia ingin sekali mengikuti iya, paduan suara, tapi dia tidak ada kemampuan atau kurang mampu untuk membaca, kita tetap harus rangkul dia, mungkin dengan belajar bersama juga boleh Pak ya, begitu iya, ya. bisa, bisa Iya. Pak. Baik, sekarang kita akan masuk nih Pak ke bagian kesan-kesan ya, suka duka Bapak menjadi seorang pelatih paduan suara, entah di GKST atau di Stikes BK Palu atau pengalaman Bapak yang lain Pak, bisa disampaikan suka dan dukanya Pak. Ya, sebenarnya lebih banyak suka kesannya. Karena apa? Ketika kita melatih paduan suara, segala beban yang lain-lain kita lupa. Itu yang paling berkesan di saya. Nah, apalagi kalau misalnya yang kita hadapi orang yang tidak bisa baca notasi sama sekali, terus ada yang untuk pertama kali baru mau tampil menyanyi, terus dia grup itu dapat juara, itu sukacitanya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Kalau misalnya dukanya, ya palingan kita agak kerja keras sedikit. Kalau kita berhadapan dengan memang betul-betul orang yang tidak bisa baca notasi. Ada satu cerita lucu Pak. Biasanya saya melatih paduan suara yang ada di instansi pemerintah. Ya, dimaklumi bahwa di sana itu kan otomatis 80%, tidak usahlah 90%, 80% tidak bisa baca notasi. Satu kali waktu, lagu wajib korpri itu kan di bagian alto ada not re, berarti angka 2 yang digaris Pak, itu re. Nah, setiap kali latihan saya perhatikan ibu yang di alto, setiap sampai di not re dia tidak nyanyi Pak. Nah, terus saya tanya, Bu, kenapa tidak nyanyi bagian itu? Terus dia bilang begini sama saya, ini lucu Pak Rudi, emang dipakai ya? Saya bilang, kenapa Bu? Soalnya dicoret, dia pikir tidak dipakai notasinya. Nah, itu cerita-cerita yang kita selalu dapat di dunia paduan suara, gitu. Ada yang misalnya, yang dukanya kalau memang betul-betul memang tidak bisa, saat kita latih sopran jadi, latih alto jadi, ketika gabung nggak jadi lagi gitu kan. Jadi kita harus pakai cara terus sampai jadi, itu Pak. Baik, berarti luar biasa Pak ya, sukanya banyak tetapi dukanya ketika harus memang mengajar orang-orang atau rekan-rekan yang masih belum bisa begitu Pak ya, itu yang harus ekstra mungkin ya, melatih dengan ekstra. Baik, ini kalau di Stikes itu Pak, pengalaman kami kemarin, itu memang anugerah Tuhan, saya bilang. Anugerah Tuhan untuk Stikes. Karena apa? Dalam waktu cuma 1 bulan, saya dengan istri saya itu harus melatih 6 lagu. 6 lagu. 2 lagu dilatih untuk pelayanan mereka di gereja, di tiap gereja, karena harus pelayanan. Kemudian 2 lagu kita latih untuk camping day, dan 2 lagu kita latih untuk lomba. Jadi ketika mereka meraih peringkat pertama di youth, kategori youth, itu saya bilang bahwa itu bukan karena saya atau istri saya, tapi karena anugerah dari Tuhan. Itu pengalaman saya. Ya. Baik, rupanya terlepas dari latihan-latihan kita, memang anugerah Tuhan itu yang utama begitu Pak ya dalam pelayanan kita. Pak. Iya. Namanya juga kita pelayanan Pak. Ketika mereka sudah di atas panggung, kita sebagai pelatih, kita sudah sebagai dirigent, kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Karena jika Tuhan berkenan, dia akan merubah segala sesuatu. Dan itu pengalaman Stikes itu kalau cerita di saat ini akan panjang Pak. Nanti kalau Pak Cornelius telepon saya akan cerita. Itu luar biasa dan nyata Pak. Betul, itu nyata. Jadi memang itu yang penting. Memang harus mengandalkan Tuhan sih kalau yang begitu. Harus. Iya, baik. Memang mungkin nanti ada waktu tersendiri Pak ya untuk kesaksian sharing mengenai perjalanan pelayanan yang di Stikes itu tadi. Baik Pak, untuk bagian terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan saran buat gereja-gereja yang belum memiliki kelompok paduan suara, atau mungkin saja ada gereja-gereja yang semangatnya dalam membangun kelompok paduan suara ini suam-suam kuku Pak. Dan sedikit saran juga untuk anak muda agar dapat termotivasi untuk tertarik dan meminati paduan suara Pak, silakan. Ya, baik. Untuk teman-teman, bahkan saudara-saudaraku di gereja yang berkeinginan
untuk membuat jemaatnya melayani Tuhan lewat paduan suara, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Jangan tunggu waktu kapan lagi. Marilah kita sama-sama memulai. Kita bikin pendekatan pribadi dengan pribadi, anak muda. Biasanya awalnya mereka kayak rasa lucu, Pak, gitu. Rasa lucu. Tapi ketika kita sudah jalan, enggak usah tunggu banyak, Pak. 10-15 orang. Pasti di jemaat itu ada yang mau, kalau kita mau cari. Kemudian, enggak usah cari lagu yang susah-susah, Pak. Nyanyian jemaat yang aransemen 4 suara pun, itu sudah membuat orang bisa, ketika kita menyanyi dengan baik dan benar, itu sudah bisa jadi berkat untuk orang lain. Itu menurut saya. Jadi jangan tunggu kemudian untuk pengurus gereja. Sudah saatnya kita membuat program meningkatkan kualitas bernyanyi lewat paduan suara. Dengan dibikin latihan rutin. Kalau memang, saya pikir gini, di gereja itu pasti ada pelatih. Cuma kita tidak memberdayakan, kita tidak melibatkan mereka. Pasti di setiap gereja itu pasti ada, Pak. Ada di gereja. Contohnya saja misalnya di BK Korps 1 di sini ada banyak pelatih. Di BK Korps 2 juga ada banyak. Di BK Korps Towa juga, di BK Utwar juga banyak, Pak. Jadi mereka-mereka itu yang kita libatkan, kita berikan tanggung jawab untuk mereka. Pasti mereka mau melayani. Itu saja, Pak, dari saya. Iya, baik. Memang saya sedikit tadi merasa Pak ya, tergerak ketika Bapak bilang ini saatnya pengurus gereja memulai membangun begitu ya, untuk memfokuskan pengembangan paduan suara, pelayanan paduan suara begitu, Pak ya. Jadi semoga nanti ketika siaran ini disiarkan banyak yang terberkati dan terdorong untuk membangun dan mengembangkan lagi paduan suara serta vokal grup di masing-masing tempatnya. Baik Pak Rudi, terima kasih untuk waktu yang diberikan dari pertemuan kita online pada malam hari ini. Saya berharap kelak di kemudian hari mungkin kita bisa berjumpa, Pak ya, entah di Palu atau di Surabaya atau di lokasi nanti ada waktunya tersebut. Baik Sobat Muda, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tema yang menarik pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak Agustinus Sahu Silawane atau yang lebih dikenal dengan nama Bapak Saki. Pak Saki adalah seorang aktivis vokal group. Nanti kita akan dengar kisahnya, sejak kapan beliau terlibat di dalam kegiatan vokal group ini. Pak Saki adalah prajurit dari Korps 4 Surabaya. Pak Saki, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Saki sudah bersedia hadir di dalam podcast kami pada kesempatan kali ini. Pak Saki, kita mulai dengan Pak Saki memperkenalkan diri ya. Apa latar belakang Pak Saki, bagaimana ceritanya sampai Pak Saki terlibat dalam aktivitas vokal group, kelompok-kelompok apa saja yang Bapak pernah terlibat, kemudian festival-festival apa saja yang pernah diikuti, baik festival sekuler maupun festival lagu-lagu rohani. Iya. Monggo Pak Saki, silakan. Iya. Saya perkenalan diri. Nama saya IPH Agustinus Elisa, yang biasa dipanggil Saki. Nah, awal saya ikut vokal group itu SMP kelas 2, usia 14 tahun. Itu dalam rangka lomba vokal group SLTP ke Surabaya. Oh, sekolah Surabaya. Se-Surabaya tahun 78-79 dan kita dilatih oleh personil dari Leo Christi, yaitu Bapak Nanil. Leo Christi yang seniman itu ya? Iya, Pak, seniman, iya. Okay, Leo Christi, Pak Nanil, dan kita juara dua kali berturut-turut. Dan juara satunya SMP Katolik. Tahun 78, 79 berarti. 78. Oke. SMP Katolik Stella Maris. Oke. Iya. Setelah itu berjalannya waktu sampai tahun 83 ada lomba vokal grup se-Jawa Timur. Itu kami dapat tawaran dari orang tua saya, papi saya bilang mau ikut, mau, karena anak muda ya kita ikut-ikut aja, yang penting tampil dengan 15 orang, 8 cowok 7 cewek.
Itu masih anak-anak dari SMP tadi itu? Oh, enggak, Teman-teman dari bukan. SMP? Oh bukan, Bukan. lain lagi. Teman, maksudnya teman se-RW. Oh, satu RW. Ya, di Kerembangan. Oh di Kerembangan, iya, iya. Nah, di situ terbentuk asal bentuk aja namanya Victoria. Kerembangan itu yang dekat Korps 1 Korps 1. Surabaya. Iya, Oke, betul, oke. Jagaraga. Iya. Terbentuk vokal grup namanya Victoria. Dan lomba itu berjalan, kita ikut pertama kali dan nomor peserta nomor 1. Yang pertama tampil. Pertama tampil. Dari 25 peserta jadi pertama tampil. Akhirnya ya amburadul karena kita tidak pengalaman dengan Di mana waktu itu, Pak? di Balai Budaya Genteng Balai Kali. Budaya Genteng. Oh, Cak Durasim. Cak Durasim, betul. Oh, oke, oke, oke. Ya, tahun 84 kita berubah nama jadi Dikayos. Karena karena papi bilang kita lebih baik ke pelayanan, lebih 70% pelayanan, 30% Oh, yang tadi di Cak Durasim itu bukan lagu rohani. bukan lagu pahlawan. Oh, gitu. Iya. Iya, oke, oke. Terus akhirnya untuk yang kedua kali kita ikut tahun 83, 84, 85, 86. Itu di Cak Durasim juga lagu-lagu perjuangan dengan yang diadakan diaspora. Diaspora olahraga. Ya. Menpora itu. Menpora ya. ya. Itu juara 1 Oh, 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Iya. Tahun berapa? 84? 84, 85, 86. 84, 85, 86. Oke. Nah, setelah itu kami juara 2. Juara 2 lomba vokal grup Jawa Bali. Oh, meningkat lebih luas lagi ya. Di Malang. Hmm. Di Malang. Itu yang ngadakan PGI. Oh, masih grup The Chaos ini juga. Iya, grup Dikayos dengan 8 orang. Laki-laki aja. Karena sudah tidak pakai cewek kita. Oh. Nah, setelah itu kita bentuk untuk juniornya. Yaitu Dikayos Junior. Salah satu anggotanya adalah Hubert Henry Limahelu, almarhum. Oh, itu anggota. Dikayos Junior. Jadi lebih dikenal Henry Bumerang. Iya, itu yang saya mau katakan tadi. Dia bisa disebut grup ya? H5H. Oh, Ya. oke. Nah, itu awalnya dari situ. Terus dia ikut grup band dan di situ pertama grup band LE terus Bumerang. Itu ceritanya situ. Ya. Dari situ kita juara 1 juga mereka. Oh. Dengan diaspora juga yang lagu-lagu perjuangan. Tahun 80-an itu ya. Tahun 90 itu. Oh, sudah masuk tahun 90. Oh, berarti The Chaos ini sejak tahun 84 sudah ikut festival-festival dan sering mendapat juara ya. Oke. Kalau boleh tahu ini kira-kira apa yang dilakukan oleh anggota The Chaos ini sehingga sejak tahun 80-an itu bisa tetap bertahan utuh, tetap eksis sampai sekarang kan masih ada ya? Masih ada. Kalau tidak salah nanti kita akan mendengarkan betul. salah satu lagu dari yang dibawakan oleh The Chaos. Itu apa rahasianya? Gini Pak John, sekarang kita kan tinggal 5. Kita 3 kali bongkar pasang. Bukan masalah apa, karena mereka keluar kota kerja. Oh. Dulu kita masih sekolah, masih di Surabaya, tapi karena kerja keluarga kita ganti. Jadi gini, kita saling berhubungan. Kita punya grup WA. Nah, saling berhubungan, saling terbuka, saling percaya, saling mengerti, itu aja. Oh, di antara kelompok ini. Iya. Oke. Kalau terbuka ini artinya gimana, Pak? Terbuka begini, seumpama kita latihan, kita tidak datang, kita terbuka, kita di mana? Oh, Nah, iya, jadi teman-teman tidak saling menunggu. Ini kok tidak ada kabar gitu. Iya. Nah, cuman dulunya kan tidak ada ini HP, PHP, WA gitu. WA tidak ada. Jadi biasanya orang tua atau adiknya atau kakaknya Oh, datang. datang. Wah, iya. Itu. Iya. Oke. Lalu percaya tadi maksudnya gimana ya? Percaya, jadi kalau kita menyanyi percaya kamu bisa. Oh, Iya. iya. Jadi jangan sampai, duh kamu kok gini ya, kecewa nanti. Biar aja. Betul. Iya. Tadi apa terbuka, percaya lalu apa lagi? Mengerti maksudnya? Mengerti jadi begini. Seumpama ada kesulitan apa, kita mengerti kesulitan, kita saling bantu. Oh, gitu. Ini berarti di luar soal nyanyi-menyanyi Iya, tadi ada betul. Oh, iya, betul. Iya, bagus sekali. Sampai sekarang. Ya, kompak lah di situ Iya. ya.
Oke, kalau melihat anggota, kalau dari DKS itu kan dari tahun 80-an, berarti sekarang kan ya boleh dikata sudah berumur lah ya. Berusia, Ini ya, berumur. apakah ada rencana regenerasi atau bagaimana? Rencananya ada, tapi belum. Karena anak-anak kita semua itu bukan vokal grup, Oh, tapi ke band. oh begitu. Iya. Ya. Oke. Memang ini akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Tetapi mungkin saya ke pertanyaan ini dulu. Sebagai pelatih vokal grup, apa suka duka yang dialami oleh Pak Saki? Sukanya kalau kita tampil baik, kita juara kalau ikut lomba. Ya, kalau dukanya Ada kepuasan batin Batin, sebagai iya. pelatih ya. pelatih Iya, juga iya. anggota. Oh iya betul. Iya. Oh, Dukanya itu kalau tidak tepat waktu mereka datang. oh, gitu. Kadang-kadang tidak datang, kadang-kadang datang. Tapi maklumlah dulunya kan anak-anak muda. Iya, mereka jenuh. Iya, Ya jalan-jalan Iya. itu kendala buat kita. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan inti dari tema kita. Kenapa vokal grup sekarang ini kok kelihatannya sudah jarang ada ya, khususnya ini di perkotaan di Jawa sini, kok sudah jarang ada? Menurut Pak Saki kenapa itu? Gini, dulu itu kita banyak sekali lomba-lomba, lomba-lomba vokal grup, lomba paduan suara. Tapi sekarang sudah beda. Sudah bedanya kebanyakan mereka band, larinya ke band. Cuman ada juga gereja yang punya grup seperti itu, seperti paduan suara vokal grup, seperti GPIB, GKI. Masih ada yang mempertahankan? Masih. Dan mereka masih aktif sampai sekarang? Masih. Rutin berlatih gitu Iya. maksudnya ya? Cuma kedua kendalanya itu notasi. Oh, Notasi. Mereka Iya, sulit iya. untuk baca notasi. Dulu kita sekolah sih dipelajari, enggak tahu sekarang. oh begitu. Iya. Iya. Berarti Pak Saki kira-kira setuju juga ya kalau dikatakan anak-anak sekarang lebih tertarik pada band ya, Setuju. baik di lingkungan sekuler Iya. maupun di lingkungan Gereja. rohani, ya. Kalau gitu apa mungkin Pak Saki ada cara atau kiat atau ada ide bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini kembali tertarik pada vokal grup dan vokal grup yang sudah ada itu bisa tetap eksis dan utuh jalan terus? Ya, yang sudah eksis seperti saya bilang tadi terbuka, itu saling mengerti. Nah, untuk kelanjutannya itu tergantung dari kita senior-senior ini. Ya, kalau senior-senior kita seperti kita yang tidak menggalakkan atau menggerakkan mereka, sama aja bohong. Oh, ada keteladanan Keteladanan, ya, dari betul. para senior. Iya. Oke Pak Saki, untuk yang terakhir mungkin Pak Saki ada sesuatu yang mau disampaikan khususnya kepada teman-teman muda kita ini untuk menyemangati mereka agar juga mau mengaktifkan kembali vokal grup atau paduan suara itu. Silakan Pak Saki. Iya, untuk adik-adik saya, apabila kalian punya talenta untuk menyanyi, cobalah nyanyi yang baik dengan notasi atau dengan bentuk vokal grup. Yang penting kita memuji Tuhan, itu aja. Amin. Oke, itu juga dari pengalaman pribadi Pak Iya. Saki ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saki. Iya, Terima kasih sama-sama. sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pendapat dengan Iya. kami. Terima kasih Pak Saki. Sama-sama. Baik rekan muda, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Saki mengenai tema mengapa kegiatan vokal grup atau paduan suara sudah jarang kelihatan khususnya di daerah perkotaan. Berikut ini kita akan mengikuti wawancara dengan Subainda Voice, sebuah kelompok vokal dari Korps Maranatha Sulawesi Tengah, dan juga dengan Bapak Yonatan Temposura, Jemaat Korps Petimbe Lagi. Wawancara ini akan dipandu oleh rekan kita Santana. Kita dengarkan. Baik, ini untuk pertanyaan pertama mungkin bisa memperkenalkan diri dan sekaligus menceritakan bagaimana awal berdirinya grup keluarga atau vokal grup Subainda Voice ini dan bisa diperkenalkan nama-nama anggota vokal grupnya termasuk pembagian suaranya. Baiklah, jadi nama saya Okta Subainda, saya di tenor 2, saya mewakili adik saya yang nomor 3, kebetulan ada sedikit urusan keluarga, jadi adik yang tidak hadir hari ini itu
Ada? Oh, baru datang rupanya, nggak ada ibadah. Jadi di belakang saya ini Krisman, ya, Subainda Padata, dia di suara sopran. Kemudian yang di ujung itu Yosafat Subainda juga, dia di tenor 1. Ya, kadang biasa saya sama Yosafat ini kita swap, itu maksudnya kadang kita ini biasanya karena saya pegang keyboard atau pegang alat musik, jadi biasanya nukar antara tenor 1 sama tenor 2. Kemudian yang di sebelah sini Evan bisa. Nah ini Evan Subainda, kalau dia di sopran juga. Kemudian Novianto juga di sopran. Kemudian di Frankie juga ini di sopran. Kebetulan yang baru datang ini Yafet yang saya katakan tadi yang alto ya. Iya, alto. Ya, itu. Jadi kita cuman sopran, alto sama tenor saja seperti itu. Tenor 1 sama tenor 2. Itu. Baik, mungkin bisa diceritakan ya awal mula terbentuk grup vokal grup ini. Kalau bagaimana? awal mulanya ya ini waktu ada satu dari forum Indeda waktu itu membuat satu lomba paduan suara sama vokal grup, yaitu untuk tingkat komunitas yang ada Indedaannya itu. Kemudian waktu itu kami tidak membawa nama Subainda Voice karena ini mengatasnamakan gereja. Jadi waktu itu kami tergabung dari beberapa teman-teman, itu tergabung di Maranatha Voice waktu itu, atau vokal grup Maranatha. Nah, setelah berakhir kegiatan itu dan mendapatkan juara 1, sempat vakum karena kita punya pekerjaan semua. Ada yang sebagai ASN, ada sebagai Polri, itu kemudian ada juga sebagai Pol PP. Jadi maksudnya kegiatan inilah yang sempat vakum. Jadi karena saudara yang Pak Frankie, karena dia harus bertugas di Toli-Toli waktu itu untuk penjagaan keamanan di sana, makanya sempat vakum. Nah, setelah pindah di Sigi, di Polres Sigi, kemudian kita rembuk kembali, kumpul-kumpul lagi. Ya, itu memang betul juga tadi, ketika kami bertemu satu dengan yang lainnya, dengan keluarga seperti ini, untuk hal-hal mendasar misalnya olah suara ataupun mencari tempat untuk latihan tidak terlalu masalah karena kita selalu koordinasi satu dengan yang lainnya. Kalaupun tepatnya tanggal berapa terbentuknya ini sekitar 2013 seperti itu. Gitu. Jadi kita waktu itu sudah terbentuk karena memang latar belakang kami ini bukan dari vokal grup yang sama sebenarnya. Kalau saya sama Novianto, kami di vokal grup Maranatha. Kemudian ada yang dari vokal grup lainnya juga. Jadi waktu itu kita terpisah semua. Nah, akhirnya ketika merasa bahwa punya potensi untuk mengembangkan suara masing-masing, walaupun otodidak saja kan seperti itu, makanya okelah kita buat ya, satu vokal grup. Nah, waktu itu kita pikir nama dulu kan, nama maksudnya ini kan hampir ada semua. Itu ya, ada yang nama vokal grup Emmanuel di Maranatha, ada Evata juga, itu. Kemudian ada vokal grup Maranatha. Ya, ini yang sekarang Maranatha masih on sampai sekarang juga sama dengan kami seperti itu. Nah, ketika kami kumpul, kemudian kami coba satu lagu, sebelum boleh ya, maksudnya pembagian suaranya apa semua. Nah, makanya akhirnya tes 1111, oh iya, kamu ini yang alto, kamu ini yang tenor, kamu ini yang ini. Jadi mulai dari situ kita coba satu lagu, kita bawa di Maranatha waktu itu, di gereja Maranatha. Respon dari beberapa keluarga dia bilang bagus, kalau gitu pertahankan. Cuman kadang risih juga dengan nama sih, karena Subainda Voice, karena memang Subainda Voice itu kan nama keluarga. Jadi saya pikir kita pakai ini aja lah, seperti berarti ciri khasnya kita seperti ini, seperti itu. Ya, itu untuk sementara dulu penjelasannya. Mungkin ada adik ini tambahkan. Oh begitu ya, jadi memang awal mula terbentuk rupanya masing-masing ini sudah punya pengalaman sendiri ya di masing-masing perbedaan vokal grup yang berbeda begitu ya, lalu disatukan dalam keluarga begitu ya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya ini cukup unik ini pertanyaannya. Mungkin apa yang membuat grup Subainda Voice ini tetap kompak
Ya, ini tentu ada yang mendasari kenapa kok masih bisa kompak bertahan. Mungkin bisa disaringkan, disampaikan di sini ya. Kalau dikatakan, ya maksudnya seperti begini, misalnya ada satu lagu gitu, kemudian mungkin adik-adik itu yang dengar enak didengar, biasa kita lempar di grup dulu, grup keluarga kan, coba ini dengar dulu ini lagu, bagus tidak, aransemennya bagaimana, terus kita dengar, kita kumpul dulu, kita ini cari lagunya dulu, coba pelajari lagunya, kemudian apa yang tidak sesuai dengan karakter kami, maksudnya karakter lagu, maksudnya suara ataupun ini ciri khas daripada kami rubah sedikit, bukan merubah secara total sih lagunya, cuma mungkin ada yang kami rubah di aransemen musik seperti itu, kemudian kami buatkan solonya seperti itu. Ya, jadi memang untuk sepanjang kami jalan sampai saat ini tidak ada sih kendala untuk misalnya lagu ini terlalu sulit ini, karena memang basicnya kami itu, kalau misalnya kami seperti misalnya lagu-lagu keroncong dari Alfa Omega misalnya, bisa kami bawa, cuman kadang kami harus minta tolong dulu sama teman-teman yang senior untuk bermain musik untuk aransemen lagu-lagu keroncong seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi memang kalau saya boleh simpulkan, apa kunci kekompakan itu berkomunikasi ya, terus berkomunikasi Ya, seorang komunikasi, antara ya. yang lain begitu ya. Baik. Ya. Juga dari vokal grup Subinda Voice ini, apakah tampil di lingkungan Maranatha, Korp Maranatha saja, atau juga pernah tampil di luar Maranatha begitu? Oh iya. Kalau untuk beberapa event kemarin itu pertandingan untuk vokal grup kemarin itu kami ikut itu di Waturalele juga pernah, di Korps Waturalele, kemudian Pemda Sigi ya, iya Pemda Sigi juga pernah ikut, kemudian juara 2 waktu di gereja di Sidera, gereja Toraja di Sidera. Iya, di gereja Patmos di Sidera yang sudah likuifaksi kemarin, kita sempat dapat juara di situ. Itu untuk kita keluar ya. Kalau untuk menyanyi di luar, kadang kita biasanya ada ibadah-ibadah tertentu dari gereja tetangga, misalnya dari GKST, itu ada undangan untuk mengisi acara-acara. Kemudian biasanya di GKST ataupun Pantai Kosta. Kalau untuk di Maranatha sendiri, Korps Maranatha di sekitarnya ini sudah pernah. Kadang kami punya target sendiri sih sebenarnya. Ketika lagu ini kami anggap enak didengar dan sesuai dengan karakter kemudian perjalanannya kami seperti itu. Kadang lagu ini biasanya kami bawa di Korps Maranatha, minggu depannya misalnya kami ke Waturalele, kemudian ke Lembosu, Korps Lembosu, ataupun ke Watubula seperti itu. Kalau yang jauhnya di sini untuk pelayanan itu kami ke Dowidongi, itu di Korps Luar Bukit Zaitun di Kilo 82, kemudian pernah ke Kulawi juga di Langkapa, di situ waktu itu masih Mayor sudah ya, Mayor sudah ya. Ya, itu di Langkapa, kemudian di Korps Wayu juga pernah seperti itu untuk itu. Jadi untuk akomodasinya itu kami sendirilah itu. Maksudnya ada panggilan kita mau mengisi ke sini, ayo marilah. Cuman ada beberapa korps selalu minta kadang, bisa tidak ada kesempatan untuk menyanyi di korps ini misalnya. Saya bilang, oke lah, saya tanya dulu. Ini adik-adik yang lain, saudara-saudara yang lain, karena kita ini punya pekerjaan semua kan seperti itu. Jadi ya harus tetap tanya dulu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara saya yang katakan, oke sip, oke kita latihan lagu yang ini, baru kita lapor kembali seperti itu. Oke lah, kami siap. Walaupun tidak bisa, misalnya ada yang 1-2 orang ya berhalangan, nah itu kami pending untuk untuk mengisi acara seperti itu. Baik, jadi memang panggilannya untuk menjadi berkat begitu ya, pergi ke luar lingkungan Maranatha untuk berbagi berkat melalui pujian yang ingin disampaikan begitu. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, apakah ada rencana ke depan ini selanjutnya ya, kesempatan-kesempatan berikut untuk memperkenalkan atau mengembangkan grup vokal grup ini keluar Maranatha? Misal mengikuti lomba-lomba di tingkat daerah atau bahkan provinsi ya, dan mungkin bisa dikembangkan lagi selanjutnya, atau misalnya membuat konten di sosial media ya. Di situ ada Kevin itu. Mungkin Kevin juga bisa bantu atau bagaimana. Jadi apakah ada rencana untuk mengembangkan
sejauh itu supaya juga dapat didengar bukan hanya di lingkungan Sulawesi Tengah, tapi kami-kami ini yang di Surabaya juga mungkin bisa mendengar, atau seperti apa mungkin bisa disampaikan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk event-event keluar itu kita sudah pernah ikut di Pemda Sigi, kemudian kita pernah ikut juga lomba di Gereja Patmos yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian kalau untuk masalah konten atau apa, sebenarnya kita kadang setiap latihan kita penggal-penggal videonya itu kemudian kita lempar di Facebook gitu, bagikan di Facebook gitu, seperti itu. Kalau untuk ciptaan sendiri dari kami Subanya Voice itu baru satu sih sebenarnya. Itu cuman dia menggunakan bahasa da'a itu. Ini belum sempat direkam karena memang belum sempat itu, karena kami harus poles lagi. Cuman sempat ditampilkan di beberapa ibadah-ibadah kemarin. Responnya saudara-saudara juga di jemaat juga positif sekali itu. Kalau lagu-lagu yang dari bahasa Indonesia kami sadur ke dalam bahasa da'a juga ada, seperti lagunya Nanaku itu berderai air mata itu disadur ke dalam bahasa da'a. Itu kadang biasa kami nyanyikan ke daerah-daerah di mana ada komunitas di da'a. Jadi misalnya ada dua ini lagu maksudnya andalan kami. Jadi kami siapkan satu lagu satu lagu yang umum menggunakan bahasa Indonesia, satu menggunakan bahasa da'a, seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi sebetulnya sudah ada singlenya begitu ya, sudah memiliki single begitu ya dalam bahasa da'a, luar biasa. Jadi ke depan kalau memang rupanya sudah mulai ya berbagi di Facebook begitu ya, di sosial media itu ada yang di-share begitu. Mungkin Om Opi bisa share juga ke saya, Om Opi. Jangan disimpan-simpan sendiri Om Opi. Kirim ke WA aku, Om. Nanti di-share. Iya. Baik. Sekarang saya ingin mendengarkan ini suka dan duka dari pelayanan vokal grup Subanda Voice. Mungkin 2 atau 3 anggota bisa menyampaikan ya suka dan dukanya. Silahkan. Kalau mungkin ada lagi sekarang dari tadi saya terus yang ngomong ini. Mungkin boleh bagus ganti. Jadi dia bilang saya yang tertua. Ya, jadi kalau untuk saya dari dukanya dulu ya. Maksudnya perjalanannya kami itu memang ada saat yang memang sempat kami terpukul waktu itu karena salah satu adik saya sepupu waktu itu meninggal. Jadi meninggalnya sepupu itu, maka ini lagu yang yang saya buat itu mewakili apa yang dia rasakan pada saat dia sakit waktu itu. Jadi dukanya memang, cuman kalau berpikir juga kita harus terpaku dalam hal seperti itu mungkin tidak bisa juga, karena kita manusia harus tetap move on, harus bergerak terus, tidak mungkin kita harus stuck di satu posisi itu saja. Nah, duka yang lainnya itu kadang biasanya untuk membagi waktu, ya maksudnya ketika ada misalnya sepupu yang ini bertugas, kemudian undangan misalnya harus mepet, harus seperti begini, gitu. Jadi memang di situ harus bagaimana caranya supaya bisa menutupi dulu saudara yang satu yang tidak hadir seperti itu. Cuman ini lagi kalau misalnya saya yang misalnya tidak hadir, pasti nggak jadi semua gitu. Karena yang di alat musik saya gitu. Jadi kalau saya berhalangan, otomatis ini kecuali misalnya kalau ada yang ini mungkin masih bisa kita tutupi untuk suara ini. Cuman memang kalau kita hilang satu, memang misalnya seperti di gedung itu memang harus power, kami harus kasih keluar betul seperti itu. Maksudnya powernya tetap kuat, tetapi kedengarannya tetap lembut. Nah, kalaupun dia keras, itu kerasnya itu tetap dasarnya dia lembut seperti itu. Nah, kalau sukanya untuk kami, ya ini satu kesyukuran, maksudnya Tuhan memberikan talenta untuk kami, itu jadi Tuhan berikan suara untuk kami, terus Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan kepada kami ketika kami melayani. Disitulah satu berkat untuk kami ketika kami kembali setelah melayani, seperti itu. Itulah suka yang kami rasakan. Ya begitu ya, jadi suka duka memang banyak terlalu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari anggota yang lainnya? Barangkali ada? Iya, tidak apa-apa kalau ingin disampaikan supaya nanti masuk ke YouTube. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke.
Baik ya, belum ada. Sebelum mengakhiri ini ya, mengakhiri tanya jawab kita pada malam hari ini, barusan kami di Korop ini kami sedikit berembuk ya. Bagaimana kalau kami beri kesempatan untuk Subah Indah Voice ini menyanyikan satu core begitu ya. Ref atau core atau pujian yang diciptakan itu mungkin bisa dinyanyikan di sini yang refnya begitu ya, supaya nanti juga bisa kami bagikan ke sosial media juga bisa memberkati. Mungkin boleh ya? Iya, bisa ini sepertinya ini. Iya, boleh ya. Oke, baik. Ya, boleh kita mulai ini ya. 3, 2, 1. Boleh, itu saya. Luar biasa ini, sampai kami koordinator kami ini sampai bukan main begitu ya, luar biasa. Tinggi ya, kuat sekali nada tingginya, baik, luar biasa. Iya baik, Subah Indah Voice, sebelum kita menutup tanya jawab kita, saya meminta supaya dari vokal grup Subah Indah Voice ini memberikan saran untuk gereja-gereja yang belum memiliki kelompok vokal grup, atau masih ada beberapa gereja yang sudah memiliki kelompok vokal grup tapi masih kurang semangat begitu ya. Apa saran yang bisa diberikan, dan juga saran untuk anak-anak muda ini supaya termotivasi untuk melayani Tuhan melalui grup vokal grup ini? Silakan. Iya. Saran dari saya sebagai salah satu anggota dalam Subah Indah Voice hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman anak muda ya, Gereja Balak Selamatan yang ada khususnya ya, yang ada di Maranatha bagian Palu Marawola, kemudian Kulawi, kemudian Kinobaro, semuanya begini. Ketika punya talenta, cobalah mengajak teman yang bisa diajak untuk untuk olah vokal seperti itu. Kalaupun misalnya merasa kurang ini seperti itu, saya yakin di gereja itu pasti ada yang senior untuk olah vokal secara sih. Jadi tidak perlu kita malu atau risih, karena memang setiap yang kita lakukan belum tentu langsung benar seperti itu. Pasti ada kekeliruan yang kita lakukan gitu. Tapi kalaupun kita sering latihan, sering kita ketemu dengan teman-teman yang berkeinginan untuk mau menyalurkan talentanya dalam tarik suara misalnya. Nah, kesempatan lah, karena saya yakin juga semua jemaat-jemaat Balak Selamatan yang khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ini punya talenta. Itu tinggal untuk mau menyampaikan ataupun mau mengekspresikan talentanya itu mungkin masih malu-malu. Nah, ini kalau untuk yang anak muda. Kemudian yang untuk yang yang sudah dewasa, yang seperti kayak kami lah, merasa kami sudah dewasa karena kami bukan umur anak-anak lagi kan seperti itu. Selalu sampaikan ini kepada teman-teman yang punya talenta di musik, misalnya drum apa semua. Kalau kami itu kan mungkin hanya menggunakan gitar seperti itu atau keyboard. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya gereja tersebut sudah punya alat musik yang lengkap, mungkin kolaborasikan dengan warna-warna musik yang sekarang seperti itu, karena memang warna musik sekarang itu kan sudah agak mulai cepat dan lain sebagainya. Mungkin seperti kalau untuk maksudnya yang misalnya salah satu gereja BK misalnya yang punya vokal grup senior, mungkin itulah menjadi contoh untuk yang junior, melatih mereka, mengarahkan mereka ya untuk misalnya pembagian suara, kemudian mengaransemen lagu seperti itu, kemudian tidak monoton pada alat musik, mungkin ada yang mau ditonjolkan lagi, ya mungkin pakai kolintang atau harmonika, atau mungkin ya alat-alat yang bisa mengeluarkan bunyi yang ini seperti itu. Jadi untuk saat ini memang kami dari Subah Indah Voice belum ke ini, cuman untuk ponakan-ponakan kami itu
sudah mulai kami arahkan gitu untuk belajar untuk pola vokal seperti itu. Ya itu. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi memang baik orang Ya, dewasa maupun orang muda harus sama-sama saling mendukung begitu ya, supaya pelayanan Tuhan terus dapat berjalan. Terima kasih Pak Yonatan ya buat mau memberikan waktunya dalam interview malam hari ini. Di sini latar belakang yang kami peroleh tentang pelayanan Bapak Yonatan. Pak Yonatan ini adalah pelatih vokal grup ya yang biasa melatih anak-anak GPS khususnya di Korpetim Belagi Pak ya, betul ya. Dan juga memiliki apa ini mata pencaharian begitu ya, juga di bidang musik elektron Pak ya, bisa dikatakan begitu Pak? Iya, elektron. Iya, baik. Iya, betul. Jadi fokus pertanyaan atau wawancara kita malam hari ini adalah minat dari anak-anak muda yang dilatih dan pengalaman dalam membina anak muda ini Pak. Dan khususnya juga mungkin seputaran dengan elektron. Kita akan masuk ke dalam detail pertanyaan kita dalam percakapan interview atau wawancara malam hari ini. Saya beri kesempatan untuk Bapak Yonatan Temposura untuk memperkenalkan diri dan sekaligus menceritakan bagaimana awal mulanya menjadi pelatih di GPS Korpetim Belagi dan apakah yang dilatih itu hanya anak-anak GPS Pak? Ya, silakan perkenalkan diri dan menceritakan awal mula melatih anak GPS dan juga menceritakan apakah yang dilatih hanya anak GPS. Oke. Pertama, saya jelaskan tuh karena mereka tampil, saya dengar tuh di acara Natal mereka tampil. Saya dengar kenapa suara anak-anak ini nggak jelas gitu, dan kalau menyanyi itu nggak jelas. Nah begitu nanti di ref saya dengar baru ada muncul suara. Nah terus ada hati dan mau bantu anak-anak GPS, mau pingin bantu. Kalau Kumio mau, salah Kumio supaya bisa jadi begini nanti suaranya Kumio. Nah, jadi itu yang saya pertanyakan sama mereka. Jadi baik, makanya mereka awal bermain. mulanya, iya. Jadi awal mulanya itu Pak ya terdorong untuk supaya anak-anak muda ini bisa bernyanyi dengan lebih baik Pak ya, betul ya. Jadi supaya anak-anak muda bisa baik, tidak apa-apa. Dan ini yang dilatih apakah hanya anak GPS Pak atau Bapak juga melatih orang dewasa mungkin atau seperti apa? Ada dua vokal. Satu GPS, satu yang dewasa yang saya latih. Baik, berarti tidak hanya GPS Pak ya, tapi juga melatih yang dewasa. Oke. Sekarang saya juga ingin Bapak mungkin bisa menjelaskan minat orang-orang terhadap vokal grup Pak di daerah Petim Belagi. Artinya apakah minat dari orang-orang baik itu orang dewasa maupun orang muda di daerah Petim Belagi itu apakah tinggi Pak minatnya untuk mengikuti vokal grup begitu Pak? Atau seperti apa? Kalau minat mereka tinggi memang, karena mereka mau dibina. Nah itu, malah mereka itu bersyukur kalau ada pembinanya, istilahnya pelatih. Nah, gitu, malah bersyukur orang begitu. Kalau kita berikan arahan yang begini, apalagi anak-anak muda sekarang toh, mereka dengar kok. Makanya mereka tampil sudah bagus. Begitu. Baik, jadi memang minatnya tinggi, bahkan mereka sangat senang ya ada yang membantu mereka senang untuk dibina begitu Pak ya, luar biasa. Lalu juga ini mengingat latar belakang dari Bapak Yonatan Temposura ini kan pemain elektron ini Pak. Jadi bagaimana cara untuk membuat aransemen khususnya dalam pembagian suara Pak? Apakah penguasaan terhadap alat instrumen Bapak itu sangat membantu untuk melakukan aransemen sebuah lagu Pak? Ya, jadi apakah keahlian Bapak dalam bermusik itu membantu Bapak untuk bisa melakukan pembagian suara ketika di vokal grup atau bagaimana Pak? Oke, gini, di saat musik kita jalan toh, ini kan pakai gitar. Nah, di saat anak-anak petik itu gitar, saya dengar. Nah, coba Kumio bikin begini aransemennya, kamu bikin begini aransemennya. Dirubah katanya di DPR, karena ini tidak pakai organ, ini pakai gitar. Nah, makanya saya kasih tahu dia coba bikin begini. Jadi makanya mereka mau. Nah, gitu. Saya suruh coba bikin begini aransemen kami sesuai dengan dari organ. Nah, gitu.
Baik, berarti tidak hanya organ Pak ya, tapi juga gitar ya, malah yang mungkin cukup sering Ya, gitar iya, Pak ya untuk melatih anak-anak begitu. iya. Sebagai pelatih vokal grup, apakah pelatih itu harus mahir dalam memainkan minimal satu alat musik Pak ya? Jadi menurut Bapak, apakah seorang pelatih vokal itu, vokal grup khususnya, apakah harus bisa memainkan minimal satu alat musik Pak atau seperti apa? Harus, harus bisa kayak organ kita mainkan toh. Kita harus mahir di dalam organ, harus kita ini. Begitu pula gitar, kita harus sesuai dengan lagu. Bagaimana itu lagu kita bawakan, kita harus kuasai lagunya. Nah, begitu juga di organ. Oke, baik Pak. Jadi memang sangat penting ya Pak ya untuk dapat menguasai suatu alat musik ya kalau kita ingin melatih vokal grup begitu ya, grup vokal. Juga sekarang Pak saya mungkin ingin barangkali Bapak bisa menyampaikan suka dan duka sebagai pelatih vokal grup di GPS Korope Timbelagi Pak. Mungkin bisa disampaikan ini, kayaknya unik ini pengalamannya Bapak Yonatan, silakan. Ya, kalau masalah yang begitu, tidak usah mau ditanya. Kadang selama kita pelatih tuh, Pak tunggu. Selama berapa jam Pak tunggu anggota. Mana ini anggota tidak muncul. Nah, kadang kita yang cari. Nah, makanya saya biasa keras di tempat latihan itu keras saya. Saya bilang, kamu mau saya urus atau tidak? Karena anak-anak pada ingat semua deh. Kalau memang saya tidak mau diurus ya bilang supaya tidak ini saya tidak latih komio. Nah gitu. Banyak suka dukanya. Begitu istilahnya. Kalau sukanya ini Pak, mungkin sukacita dalam melatih itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan juga. Ya banyak sih. Di saat kalau sudah kumpul apa, sukanya itu enak dan dengan teman-teman, dengan anak-anak muda. Nah, biasa tampil keluar. Yang bilang, coach bisa tampil ke luar. Ya boleh, yang penting kami bisa diatur. Sudah dialami semua itu. Baik, jadi sukanya adalah ketika dalam kebersamaan begitu Pak ya, tapi Ya, dukanya kalau mereka sudah molor waktunya, kalau sudah tidak ikut aturan itu jam molor. itu yang baik Pak, itulah suka duka dalam melatih ya anak-anak muda. Terakhir ini Pak, mungkin sebelum kita menutup tanya jawab kita, mungkin Bapak bisa memberikan saran atau masukan untuk gereja-gereja yang belum memiliki kelompok vokal grup, atau ada kelompok vokal grup yang semangatnya itu masih meredup Pak, masih suam-suam kuku, dan juga saran untuk anak-anak muda agar termotivasi untuk bergabung dalam vokal grup. Silakan disampaikan Pak. Ya, saya sampaikan banyak anggota vokal tampil tapi belum segitunya tampilnya itu, belum terlalu normal tampilnya. Membawakan sebuah lagu, bagaimana kata lagu itu maksudnya tidak dinikmati. Nah, kayak lagu ini kita bawa tidak ada dinikmati. Bagaimana pembawaan kita lagu itu? Banyak anggota vokal yang begitu. Istilahnya hanya menyanyi saja, tapi tidak tahu nikmat dari lagu itu bagaimana, kata-kata dari lagu itu bagaimana. Begitu. Berarti masukan yang ingin Bapak berikan kepada mereka-mereka yang tergabung dalam vokal grup, hati juga Pak ya, jadi ketika bernyanyi juga diperlukan hati yang memang tulus ya. Ya baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak untuk seputar vokal grup atau paduan suara kepada kita semua, silahkan Pak. Kalau saya cuma khusus di vokal grup. Kalau di paduan suara mungkin ada. Baik, terima kasih Bapak Yonatan. Mungkin dari Opsir Koropnya Bapak Yonatan di situ ada Mayor Situasi. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Mayor? Mayor? Ya, selamat malam Mayor. Iya. Ya, selamat malam. Ya. Baik Pak, tadi saya sampaikan ke Bapak Yonatan Temposura mungkin Ya. dari Opsir Korop Timbelagi ada yang ingin disampaikan Pak seputaran pelayanan vokal grup begitu Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Maksudnya mau sampaikan ke umum atau kami di sini? Tentang kami Untuk di umum sini Pak, atau- untuk kita semua, iya. Untuk iya, semua Pak, untuk para penonton begitu. Oke. Vokal grup itu bagian dari memuji Tuhan ya. Dan
Ya, silakan Pak, silakan. Silakan. Dan vokal group itu adalah bagian dari memuji Tuhan. Memuji Tuhan bagian dari melayani. Dan saya juga dulu di Surabaya itu saya dulu juga suka menyanyi ya, vokal group di Koros 1 Surabaya. Jadi saya juga dulu penyanyi vokal group dulu. Jadi saya suka menyanyi, dan himbauan saya kepada semua, ya khususnya kepada orang-orang muda atau orang-orang dewasa juga, ayo kalau punya talenta menyanyi, ayo mari kita memuji Tuhan, ya mari kita memuji Tuhan lewat vokal group atau mungkin paduan suara atau lain ya, solo atau duet gitu ya, karena itu penting sekali ya, karena itu adalah bagian kita itu. Baik, memang sangat penting ya Pak ya, karena vokal group itu juga Penting bagian sekali. dari memuji Tuhan Pak ya, begitu ya. Iya, Baik. memuji Tuhan dan melayani. Dan melayani, baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Bapak Yonatan Temposura serta Mercy Tuasilaya berikan kepada kami. Saya mewakili tim multimedia dan podcast Korps 4 Surabaya mengaturkan banyak terima kasih. Demikianlah rekan muda, kita mengikuti beberapa wawancara di seputar tema kita pada kesempatan kali ini. Mengapa paduan suara dan vokal group sudah jarang terlihat di perkotaan, khususnya di kalangan anak-anak muda. Semoga dengan pembicaraan yang kita lakukan pada kesempatan podcast kali ini terbuka pada kita bagaimana perkembangan pelayanan melalui paduan suara dan vokal group ini. Ada beberapa hal yang dapat saya catat dari pembicaraan pada malam hari ini, dan izinkan saya untuk membaca beberapa poin. Yang pertama ialah kendala yang dihadapi anak muda untuk terlibat di dalam kegiatan paduan suara dan vokal group ini. Yang pertama adalah kesulitan membaca not. Seperti tadi diungkapkan oleh kedua narasumber kita yang pertama, diungkapkan kepada kita bahwa pada zaman sekarang ada kesulitan bagi anak-anak muda untuk belajar membaca not. Kesulitan kedua adalah dalam membagi waktu. Tentu saja pembagian waktu ini sudah menjadi kesulitan sejak lama, tetapi pada saat ini semakin sulit karena ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda, khususnya godaan dari berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Poin kedua ialah teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca not di kalangan anak muda. Tetapi tentu saja ini kembali kepada anak-anak muda, apakah mau memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Poin berikutnya adalah suatu grup vokal perlu memelihara keterbukaan, rasa saling percaya, dan saling mengerti di antara anggotanya, sehingga mereka dapat tetap eksis untuk waktu yang cukup lama. Untuk meningkatkan minat kaum muda, perlu ada keteladanan dan hati yang melayani dari para senior yang telah terlibat di dalam kegiatan paduan suara dan vokal group ini. Dengan hati yang bersedia melayani dan juga dengan keteladanan diharapkan minat kaum muda akan pelayanan vokal group dan paduan suara ini akan terus meningkat dan mendapatkan apresiasi yang cukup memadai. Bagi mereka yang melayani di bidang paduan suara dan vokal group, sebagaimana yang tadi telah diceritakan atau diseringkan dari mereka yang telah terlibat dalam pelayanan ini, bukanlah suatu pelayanan yang mudah. Ada berbagai kendala, berbagai tantangan, dan juga ada berbagai masalah yang perlu diantisipasi untuk dihadapi. Tetapi percayalah, pelayanan ini akan dibalas oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga serta pekerjaan. Demikian podcast kita pada kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Berikut ini mari kita saksikan persembahan pujian dari vokal group The Chaos. Salah satu personil dari vokal group ini adalah Bapak Agustinus Sausilawane yang tadi menjadi narasumber kita. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Jangan
Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi pada diri kita, selalu bersyukur. Bersabarlah menanti dalam kesesakanmu, takkan dibiarkan ku sendiri. Bapa kita yang di surga selalu menjagaku, ku tak akan takut lagi, Dia selalu ada. Jangan mudah putus asa, mujizat Tuhan ada, indah rencananya dalam hidupku. Papara, papara, parararara. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi pada diri kita, selalu bersyukur. Bersabarlah menanti dalam kesesakanmu, takkan dibiarkan ku sendiri. Bapa kita yang di surga selalu menjagaku, ku tak akan takut lagi, Dia selalu ada. Jangan mudah putus asa, mujizat Tuhan ada, indah rencananya dalam hidupku. Bapa kita yang di surga selalu menjagaku, ku tak akan takut lagi,